Namaku Theo, sebut saja begitu. Dan ini adalah kisah cintaku bersama seorang laki-laki yang masih berstatus suami orang. Sebuah kisah cinta yang penuh liku-liku, air mata, perjuangan, dan pengorbanan. Seperti apakah kisah cintaku ini terjadi? Simak kisah ini dari awal sampai selesai ya. Namun sebelumnya, seperti biasa, bagi yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan klik tanda lonceng untuk menyaksikan video-video menarik lainnya di channel ini. Terima kasih sudah mampir, terima kasih juga udah subscribe, udah like, udah komen, and udah share. Terima kasih banyak kepada seluruh subscriber setia saya. Terima kasih atas kesetiaannya. Terima kasih atas segala saran, masukan, motivasi, dan dukungannya selama ini. Terkhusus buat pelanggan channel ini, terima kasih banyak sudah berlangganan. Semoga silaturahmi di antara kita kian terjalin dengan erat. Bagi Anda yang ingin berlangganan ataupun bergabung bersama channel ini, silakan klik tombol gabung di bawah ini atau bisa langsung di deskripsi video ini. Dapatkan berbagai keuntungan istimewa dengan berlangganan channel ini. Di antaranya, Anda akan mendapatkan nomor WhatsApp khusus dari kami dan juga video-video eksklusif dari kami. Serta tentu saja berbagai fitur-fitur menarik lainnya khusus untuk pelanggan channel ini. Jadi silakan bergabung ya. Terima kasih. Selamat menikmati dan semoga terhibur. Aku bertemu Bang Amrin hanyalah sebuah kebetulan. Kami dipertemukan pada sebuah kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh sebuah instansi pemerintah. Pelatihan itu diikuti oleh ratusan peserta yang berasal dari berbagai daerah. Aku diutus oleh dinas kabupaten tempat aku bekerja sebagai satu-satunya utusan dari kabupaten kami. Setiap kabupaten atau kota memang diharuskan mengirim minimal salah seorang pesertanya. Kegiatan pelatihan itu dilaksanakan di sebuah hotel mewah di tengah-tengah kota Jogja. Aku berasal dari Pulau Sumatera, sedangkan Bang Amrin sendiri berasal dari Pulau Kalimantan. Dan kami dipertemukan di dalam satu kamar selama pelatihan tersebut yang dilaksanakan lebih kurang 10 hari. Dan dari situlah semua kisah ini berawal. Aku seorang sarjana yang sudah bekerja selama lebih kurang 3 tahun pada sebuah dinas di kabupaten tempat aku tinggal. Meskipun masih berstatus kontrak, tapi aku punya peran penting pada dinas tempat aku bekerja. Dan aku memang sering diutus untuk mengikuti berbagai pelatihan, terutama bila pelatihan itu dilaksanakan di luar daerah. Seperti kali ini, dan kali ini juga sebuah momen terjadi dalam kisah hidupku. Karena ditempatkan dalam satu kamar, secara otomatis aku dan Bang Amrin pun saling kenal. Bang Amrin seorang laki-laki berwajah tampan dengan postur tubuh yang cukup atletis. Dan dari pengakuan Bang Amrin sendiri, dia sudah menikah dan sudah punya seorang putra. Usia Bang Amrin sendiri sudah 30 tahun, 3 tahun lebih tua dariku. Aku belum menikah,
dan masih betah dengan status lajangku. Bukan karena aku tidak laku, tapi lebih karena aku sebenarnya tidak punya ketertarikan kepada perempuan. Ya, aku adalah seorang gay. Aku sudah menyadari hal itu sejak lama, sejak aku remaja. Tapi aku belum pernah menjalin hubungan dengan sesama laki-laki. Meskipun aku sudah sering jatuh cinta kepada sosok laki-laki. Sebagai anak tunggal yang dibesarkan oleh ibuku seorang diri, aku memang kurang kasih sayang dari sosok seorang ayah. Ayahku meninggal pada saat aku masih berusia 5 tahun. Sejak saat itu, ibu membesarkanku sendiri. Karena kerinduanku akan sosok seorang ayah, aku jadi sering mengagumi laki-laki dewasa yang aku temui dalam perjalanan hidupku. Dan beriring berjalannya waktu, aku tumbuh sebagai laki-laki yang terus mendambakan sosok laki-laki dewasa dalam hidupku. Hingga aku pun sering mengalami perasaan jatuh cinta kepada laki-laki. Namun selama ini aku hanya memendamnya sendiri. Aku tidak pernah berani untuk mengungkapkannya. Aku selalu berusaha untuk tetap terlihat normal di mata orang-orang, menjalani kehidupan sebagaimana layaknya seorang laki-laki. Meskipun aku juga tidak pernah dekat ataupun berpacaran dengan perempuan. Dan begitulah kehidupan yang aku jalani. Aku menghabiskan waktuku dengan sekolah, belajar, dan hingga akhirnya aku mulai bekerja. Malam pertama, aku dan Bang Amrin sama-sama terbaring di atas ranjang kami masing-masing. Kamar hotel itu memang menyediakan 2 buah ranjang di dalamnya, yang disusun secara terpisah. Kami sampai sore tadi di hotel, dan perjalanan panjang yang kami tempuh cukup membuat kami merasa sedikit lelah. Karena itu, setelah melakukan perkenalan singkat, kami pun bergiliran untuk mandi. Setelah makan malam di lantai bawah yang tentu saja sudah disediakan oleh panitia, kami pun kembali ke kamar. "Sudah berapa lama kerja di dinas, Bang?" tanyaku mencoba memecah keheningan. Bang Amrin memutar kepalanya untuk menatapku. "Sudah lumayan lama sih, mungkin sudah sekitar 5 tahunan, jawabnya. Suasana kembali hening. Aku tidak tahu harus berbicara tentang apa lagi kepada laki-laki yang baru aku kenal itu. Pada perkenalan singkat kami sore tadi, Bang Amrin juga sudah menceritakan beberapa hal tentang dirinya, tentang dari mana asalnya, tentang statusnya yang sudah menikah dan sudah punya seorang putra, dan beberapa hal lainnya. "Kamu sendiri?" Tiba-tiba Bang Amrin mengeluarkan suara. Setelah cukup lama kami saling terdiam. Saya baru 3 tahun, Bang," balasku sedikit tergagap. "Kamu udah nikah?" tanya Bang Amrin lagi. "Belum, Bang," jawabku lugas. Bang Amrin hanya manggut-manggut sambil sedikit membulatkan bibir.
Untuk selanjutnya, Bang Amrin jadi sering berbicara, terutama tentang pelatihan yang kami ikuti saat ini dan juga tentang pekerjaan kami. Karena sama-sama bekerja di bidang yang sama, pembicaraan kami jadi lebih cepat menyambung satu sama lain. Hingga kami pun terus bercerita panjang lebar, saling berbagi pengalaman dan juga saling bertukar pikiran tentang pekerjaan kami. Dan hal itu cukup mengurangi kekakuan di antara kami sebagai dua orang yang baru saja saling kenal. Kalimat demi kalimat yang terlontar dari mulut kami membuat kami bak dua orang yang seperti sudah kenal lama. Ternyata hanya butuh beberapa jam untuk kami bisa merasa saling akrab. Dan pembicaraan kami pun terus berlanjut hingga hampir larut malam. Malam kedua. Pelatihan dimulai jam 8 pagi setelah sarapan dan selesai jam 5 sore dengan diselingi istirahat pada saat jam 12 sampai jam 1 siang. Sedangkan di malam hari tidak ada kegiatan sama sekali. Kami diberi kesempatan untuk beristirahat. Meski banyak dari peserta yang justru menghabiskan jam istirahat malamnya dengan ngobrol-ngobrol di lobi hotel, atau ada juga yang berjalan-jalan di sekitar hotel. Aku dan Bang Amrin lebih memilih untuk menghabiskan waktu kami di dalam kamar, sekedar ngobrol sambil menonton televisi. Kamu nggak jalan-jalan, Theo? Atau sekedar nongkrong di luar? Tanya Bang Amrin saat kami sudah berada di dalam kamar kembali setelah makan malam. Saya nggak suka nongkrong, Bang. Saya lebih suka di dalam kamar aja. Jawabku jujur. Dari dulu, aku memang tidak suka nongkrong-nongkrong, apalagi jalan-jalan. Aku lebih suka menghabiskan waktu di rumah, sekedar membaca buku atau menonton acara favoritku. Anak rumahan rupanya, celetuk Bang Amrin. Aku hanya diam, tak berniat untuk membalas ucapan Bang Amrin barusan, karena bukan pertama kalinya aku mendengar hal tersebut. Bang Amrin sendiri nggak keluar, tanyaku kemudian. Aku sudah pernah ke Jogja sebelumnya, jadi aku nggak terlalu tertarik untuk keluar saat ini. Lagi pula semenjak menikah, aku memang lebih sering di rumah. Balas Bang Amrin. Sayang istri, celotehku pelan. Bukan karena itu juga sebenarnya. Hanya saja aku sudah merasa bosan berada di luaran. Balas Bang Amrin lagi. Dulu sebelum menikah, aku bahkan jarang di rumah. Aku lebih sering menghabiskan waktu di jalanan. Lanjut Bang Amrin berucap. Aku lahir dari keluarga yang cukup sederhana. Ayahku hanya seorang guru honorer di sebuah sekolah swasta. Ibuku hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Aku dan 3 orang adikku memang sudah biasa hidup hemat sejak kecil. Lulus SMA, aku coba bekerja menjadi seorang kernet bus untuk membiayai kuliahku sendiri. Karena itu, aku jadi jarang pulang. Aku bekerja sampai malam. Hingga aku lulus kuliah dan kemudian mendapatkan pekerjaan di dinas ini. Setahun kemudian, aku pun memutuskan untuk menikah. Cerita Bang Amrin panjang lebar. Pasti istrinya cantik ya Bang? Tanyaku tanpa sadar.
Pertanyaan itu terlontar begitu saja, mengikuti naluri kekagumanku pada sosok Bang Amrin yang memang tampan itu. Cantik itu relatif, Theo. Tergantung dari sudut mana kita menilai seorang perempuan. Tapi sejujurnya, istriku memang termasuk wanita yang cantik menurutku. Balas Bang Amrin ringan. Tapi ngomong-ngomong, kenapa kamu menyimpulkan kalau istriku cantik? Tanya Bang Amrin melanjutkan ucapannya. Karena menurutku Bang Amrin orangnya tampan. Sudah pasti istrinya cantik. Jawabku sedikit ragu. Ah, kamu bisa aja, Theo. Jarang-jarang loh ada orang yang memujiku seperti itu. Timpal Bang Amrin sambil sedikit tersenyum. Aku bukan memuji, Bang. Hanya mencoba untuk jujur dengan penilaianku. Balasku. Iya, terima kasih atas penilaiannya. Kamu juga manis, Theo. Bang Amrin membalas sambil melirikku sekilas. Aku merasa tersipu, tapi aku berusaha untuk bersikap sewajar mungkin. Aku melirik Bang Amrin. Ia telentang di atas kasurnya tanpa baju, hanya memakai celana pendek kaos bergambar pantai. Tubuh atletisnya sungguh membuat aku semakin terpesona dengannya. Aku semakin mengagumi sosok Bang Amrin. Kerinduanku akan kasih sayang seorang laki-laki dewasa kembali menghantuiku. Bang Amrin memejamkan mata. Sepertinya ia berusaha untuk tertidur. Dan hal itu membuat aku semakin leluasa untuk menatapi wajah tampannya. Pikiranku sudah tidak bisa aku kontrol lagi. Aku ingin mengusap wajah tampan itu, wajah mulus tanpa bekas jerawat. Aku ingin menyandarkan kepalaku di dadanya yang bidang, merasakan kenyamanan dalam dekapan tubuh atletisnya. Aku menarik napas berkali-kali, menahan gejolak di dalam hatiku yang tiba-tiba saja bergelora. Aku memang pernah jatuh cinta kepada laki-laki, tapi kali ini rasanya beda, rasanya lebih indah. Bukan saja karena Bang Amrin memang tampan, tapi juga karena kami saat ini begitu dekat. Bang Amrin begitu nyata, dan aku hanya butuh beberapa langkah untuk bisa menyentuhnya. Aku memejamkan mata kembali, mencoba untuk tertidur. Namun justru pikiranku terus berimajinasi tentang Bang Amrin. Aku benar-benar telah jatuh cinta padanya, dan itu terjadi hanya dalam hitungan jam. Namun seperti biasa, aku hanya bisa memendam semua itu. Aku hanya bisa mengagumi sosok Bang Amrin tanpa ada harapan bagiku untuk bisa memilikinya. Dan aku pun terlelap dalam mimpi indahku. Lalu bagaimanakah kisahku selanjutnya bersama Bang Amrin? Akankah aku punya kekuatan untuk bisa mengungkapkan perasaanku kepada Bang Amrin? Dan seperti apakah sebenarnya masa lalu Bang Amrin? Simak kelanjutan kisah ini di channel ini ya, atau bisa klik linknya di deskripsi video ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga terhibur. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Salam sayang selalu buat kalian semua. Muah.